Ini on cam ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Septi Anita Sari, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem syaraf. Next. Adapun anggota dari kelompok 2, yang pertama saya Firnanda, kedua ada Arya Pratama Yuda Handoyono, ketiga ada Noval Al-Ghazali, keempat ada Muhammad Rafli Aditya Sunoto, kelima ada Alvira Ofta Salsabilah, keenam ada Hairil Umam, ketujuh ada Paramestri Anyara Sendria, delapan ada Dewangga Paramanandana Raharjo, 9 ada Azzahidatul Husnana Diva, 10 ada Harum Sabrina, 11 ada Nelo Izah, 12 ada Aristi Lintang, 13 ada Muhammad Getvan Kinandityo, dan yang terakhir next. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu struktur dan bagian-bagian syaraf, cara kerja syaraf, sistem syaraf otonom dan sistem syaraf tepi, fungsi syaraf, bagaimana ikan menerima rangsang, impuls dan sinap, reseptor, bagian-bagian otak, dan CNS atau Central Neuron System. Syaraf akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada struktur dan bagian saraf. Struktur dan bagian saraf. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu rangsang. Sel fungsional yang bekerja pada sistem saraf adalah neuron atau sel saraf. Unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan sitoplasma yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalarkan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Ini adalah struktur dan bagian saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang bekerjanya yang biasanya berganda dan pendek. Fungsinya untuk menghantarkan impuls ke sel tubuh. Yang kedua ada somasel. Somasel atau badan sel merupakan bagian dari neuron yang mengandung nukleus. Badan sel terdiri dari nukleus, sitoplasma, neurofibril, dan membran sel. Yang ketiga ada akson. Akson adalah suatu prosesus tunggal yang lebih panjang dari dendrit, berfungsi menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron lain dan sel lain. Selanjutnya ada badan sel. Badan sel itu terdiri dari nukleus, sitoplasma, neurofibril, dan membran sel. Ada nukleus yang pertama ada nukleus. Nukleus merupakan inti dari somasel yang mengandung kromosom yang terdiri dari rantai DNA. Kromosom memiliki fungsi untuk meramu atau membuat protein tertentu. Bagian dari kromosom disebut gen yang terdiri dari protein tertentu yang berbeda pada masing-masing individu. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan pada bagian dalam neuron yang terdiri dari beberapa organ antara lain mitokondria, badan Golgi, dan REK. Ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Yang selanjutnya ada neurofibril, yaitu neurofilamen dan neurotubulus. Selanjutnya ada membran sel yang menyelubungi neuron, terdiri dari 2 lapis molekul lemak atau lipid. Membran semi permeable bisa menyeleksi substansi yang boleh keluar masuk. Yang terakhir ada akson. Semua akson dalam sistem saraf perifer dibungkus oleh lapisan Schwann. Akson besar memiliki lapisan dalam yang disebut myelin.
suatu kompleks lipoprotein yang dibentuk membran plasma sel-sel Schwann. Mielin berfungsi sebagai isolator listrik dan mempercepat hantaran impuls saraf. Yang selanjutnya ada nodes of Ranvier, bagian akson yang tidak diselubungi mielin dan tertanam pada sitoplasma sel Schwann. Selanjutnya ada terminal Buttons, bagian akhir dari akson yang berbentuk sebagai kancing yang berfungsi melepaskan neurotransmitter yang berupa substansi kimiawi ke sinapsis. Yang terakhir ada sinapsis, yaitu jarak terdekat antara neuron yang satu dengan yang lain di mana sinyal-sinyal kimiawi ditransmisikan. Sinapsis adalah bagian yang menyambungkan terminal Button dari sel pengirim ke bagian soma atau membran dendrit sel penerima. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu cara kerja saraf. Cara kerja saraf yaitu ketika tubuh menerima rangsangan, sel reseptor akan mengirim informasi ini dalam bentuk impuls berupa arus listrik untuk diteruskan ke saraf sensorik. Saraf sensorik merupakan sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor menuju ke otak atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya, lintasan impuls saraf dari reseptor sampai efektor disebut lengkung refleks. Apabila suatu saraf diberi rangsangan, maka sel saraf akan merespon yaitu mengubah energi rangsangan menjadi energi elektrokimia impuls saraf yang akan dirambatkan sepanjang serbut saraf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sistem saraf otonom dan tepi. Sistem otonom adalah sistem saraf yang mewakili sistem saraf pada motorik otot polos, otot jantung, dan juga pada sel-sel kelenjar. Sistem ini melakukan perintah atau bekerja dengan tanpa kita sadari. Dengan kata lain, sistem saraf otonom bekerja tanpa mendapat perintah kita terlebih dahulu. Di dalam saraf otonom tersusun oleh dua sistem saraf, yaitu yang pertama sistem saraf parasimpatik dan yang kedua sistem saraf simpatik. Sistem saraf simpatik, sistem saraf yang mengontrol respon tubuh terhadap ancaman yang disarankan dan bertanggung jawab atas respon lawan atau lari. Fungsi dari sistem saraf simpatik yaitu memperbesar bronkus, menghambat ereksi, menghambat sekresi dari empedu, mempercepat detak jantung, memperlambat kerja sistem pencernaan, dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf yang mengontrol homeostasis dan tubuh pada saat istirahat dan bertanggung jawab atas fungsi istirahat dan cerna tubuh, sehingga tubuh dapat menggunakan energi seminimal mungkin. Fungsi dari sistem saraf parasimpatik yaitu yang pertama ada memperlambat kerja dari organ, yang kedua mengecilkan ukuran pupil mata, yang ketiga merangsang ereksi, yang keempat memperkecil bronkus, yang kelima meningkatkan tekanan darah, yang keenam menghambat sekresi dari adrenalin dan menghambat detak jantung. Next. Selanjutnya ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifera adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke dan dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Secara khusus, sistem saraf tepi terdiri dari bagian ventral, akar saraf atau motorik, dorsal akar saraf atau sensorik, dan ganglia spinal, dan serta sebagian besar dari otonom sistem saraf atau transimpatik. Kemudian fungsi saraf. Next. Fungsi saraf kranial. Saraf kranial merupakan saraf yang secara letak mempunyai di dekat otak dan terbagi menjadi 12 pasang saraf. Ke-12 saraf tersebut menepuh tulang kranium sehingga saraf-saraf ini lazim disebut saraf kranial.
Boleh di next. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi saraf kranial. Kedua belas saraf kranial yaitu yang pertama ada olfactory nerve, yang kedua optic nerve, yang ketiga oculomotor nerve, yang keempat trochlear nerve, yang kelima trigeminal nerve, yang keenam abducens nerve, yang ketujuh facial nerve, yang ke-8 octavus nerve, yang ke-9 anterior lateral line nerve, yang ke-10 posterior lateral line nerve, yang ke-11 glossopharyngeal nerve, yang ke-12 yaitu vagal nerve. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi saraf kranial. Nama dari saraf-saraf tersebut berasal dari urutan letak mereka mulai dari atas ke bawah. Fungsi utama dari saraf-saraf ini merupakan mengatur segala fungsi organ-organ yang mempunyai di kawasan kepala mulai dari kesadaran, fungsi berkomunikasi, fungsi mengunyah, hingga fungsi menelan. Saraf kranial memiliki 3 jenis fungsi, yakni motorik, sensoris, dan otonom. Fungsi saraf spinal. Spinal cord yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan impuls dari indera menuju ke otak. Yang kedua, menghubungkan impuls dari otak menuju ke indera. Yang ketiga, menghubungkan otak dengan semua tubuh. Dan yang terakhir, keempat, menjadi pusat gerak spontan dan memberi keleluasaan jalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagaimana ikan menerima rangsang. Next. Bagaimana ikan menerima rangsang? Jadi ikan menerima impuls atau rangsangan dari lingkungannya melalui organ-organ perasa impuls dan kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik, gelombang elektronik transmisikan ke sepanjang sistem saraf. Rangsangan sampai ke pusat saraf direspon dalam bentuk tingkah laku. Jadi secara umum cara kerja dari sistem saraf pada ikan itu ketika ikan menerima rangsangan, contohnya menerima rangsang dari organ perasa seperti kulit, sirip atau ekor, impuls yang berupa sentuhan yang diterima ikan melalui organ perasa itu diubah menjadi gelombang elektrokimia dan ditransmisikan ke sepanjang sistem saraf yang tersusun atas neuron-neuron atau serabut saraf. Kemudian rangsangan tersebut kemudian diteruskan ke otak ikan yang kemudian direspon dalam bentuk tingkah laku. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu impuls dan sinaps. Next. Impuls adalah rangsangan atau impuls adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar. Kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, tapi juga dapat menjalar ke sel lain dengan melintasi sinaps. Nah, sinaps itu sendiri adalah merupakan titik temu antara ujung neurit atau akson dari suatu neuron dengan ujung dendrit dari neuron lainnya. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam sinaps. Yang pertama yaitu aksodendritik, yaitu aksodendritik biasanya terbentuk ketika membran Bolham terminal akson bersentuhan dengan dendrit. Sinaps aksodendritrik bersifat rangsang atau penghambat. Sinapsis aksodendritrik adalah jenis sinaps yang paling umum. Yang kedua adalah aksosomatik. Pada aksosomatik, akson bersinap langsung dengan soma. Sinaps aksosomatik juga bersifat rangsang atau penghambat. Yang ketiga yaitu aksosionik. Aksosionik yaitu akson yang terhubung dengan akson neuron lain. Sinaps pada aksosionik biasanya bersifat penghambatan karena membuat neuron penerima kurang tereksitasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya delay sinaps. Sinapsis adalah tempat hubungan anatomik dan fungsional antar neuron. Menurut Johnson, Court A. tahun 1994, sinaps merupakan batas antar neuron junction yang merupakan tempat menghantarkan impuls dari neuron ke neuron berikutnya. Untuk dapat melewati sinaps, impuls membutuhkan waktu tertentu yang disebut dengan sinaps delay. Semakin banyak sinaps yang terlibat, respon yang timbul akan semakin lambat. Next. Selanjutnya modulasi sinaps. Racing transmembran potensial dari suatu neuron pada sistem saraf pusat berkisar antara -72 mV dan kurang dari -90 mV pada saraf perifer dan otoskeletal.
Potensial ini penting dalam mengatur responsivitas dari suatu neuron dan dipengaruhi oleh reseptor-reseptor pompa NK ekstrasinaps. Inhibisi serta eksitasi dari potensial kosinaps dimodulasi oleh sinyal-sinyal tertentu yang akan menentukan apakah akan terjadi depolarisasi ataupun tidak terhadap adanya satu stimulus. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada reseptor. Next. Reseptor merupakan sel saraf yang dapat mendeteksi perubahan kondisi lingkungan atau rangsangan. Rangsangan bisa berupa perubahan panas dan dingin, kasar dan halus, dan sebagainya, baik dari dalam maupun luar tubuh. Hal ini karena kondisi yang baru perlu penyesuaian terhadap perubahan hal tersebut. Yang pertama dari reseptor ada eksteroseptor. Merupakan suatu alat penerima rangsang dari luar. Eksteroseptor memberi informasi kejadian-kejadian pada permukaan tubuh hewan. Yang kedua ada kemoreseptor. Indera penciuman dan pengecap termasuk suatu kemoreseptor sebab indera pengecap merupakan alat yang bisa merasakan zat-zat kimia dan indera penciuman bisa mencium berbagai sifat zat kimia terutama baunya. Selanjutnya ada proprioseptor. Informasi mengenai kedudukan tubuh dan lendir dirasakan oleh proprioseptor. Proprioseptor merupakan suatu mekanoreseptor yang penting untuk mengatur koordinasi aktivitas otot. Selanjutnya ada interoseptor. Interoseptor menyampaikan informasi mengenai kejadian-kejadian di dalam tubuh. Di dalam tubuh hewan banyak reseptor yang secara konstan menyampaikan informasi tentang keadaan organ-organ dalam. Terdapat juga interoseptor khusus yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Letaknya pada telinga dalam yang disebut labirin. Labirin terdiri atas alat keseimbangan untuk merasakan gerakan kepala. Selanjutnya ada fotoreseptor. Hampir semua hewan mempunyai kapasitas untuk merespon terhadap cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dan organ visual dari hewan memperlihatkan perbedaan sensitivitas terhadap gelombang cahaya yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya CNS atau Central Neuron System. CNS atau sistem saraf pusat adalah jaringan saraf yang menjalin seluruh tubuh yang berakar dalam otak dan sumsum tulang. Sistem saraf untuk menerima dan mengirim informasi atau rangsangan dari organ sensor atau yaitu internal dan eksternal, menyimpan informasi atau rangsangan dan menghasilkan output berupa perintah untuk koordinasi semua bagian badan sebagai impuls atau hormon, dan mengevaluasi informasi atau rangsangan seperti suhu, gelombang cahaya, gelombang suara, gravitasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bagian-bagian otak. Otak ikan terbagi beberapa bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, pada bagian depan adalah olfactory lobes, yaitu struktur yang menerima dan memproses signal dari nostrils melalui dua saraf olfactory. Olfactory lobes pada ikan berfungsi sebagai saraf penciuman seperti pada hiu, hagfish, dan catfish. Otak bagian tengah atau mesencephalon terdiri dari dua optic lobes yang menghubungkan otak bagian depan dengan otak tengah adalah diencephalon yang terletak di bawah optic lobes. Diencephalon melakukan fungsinya berasosiasi dengan hormon dan homeostatis, mendeteksi sinar, mengelola circadian rhythms, dan mengontrol perubahan warna. Next. Otak bagian belakang atau metencephalon mengontrol kemampuan berenang dan penyeimbangan.
Batang otak atau mielencephalon adalah ujung dari otak yang mengontrol otot dan tubuh organ serta respirasi dan osmoregulasi. Berikut merupakan gambaran dari bagian-bagian otak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pusat fungsional di otak ikan. Otak terdapat pada susunan syaraf pusat. Pada otak ikan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada telencephalon. Telencephalon yaitu bagian depan pada otak terbentuk oleh cerebral hemisphere dan rhinecephalon. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai pusat hal-hal yang berhubungan dengan pembauan. Syaraf pada bagian ini yaitu syaraf olfaktori atau disebut syaraf karnival 1. Contohnya pada ikan tilapia. Jika bagian telencephalon dirusak, maka induk menjadi tidak memperhatikan anak-anaknya. Next. Yang kedua ada diencephalon. Diencephalon yaitu bagian belakang dari telencephalon. Diencephalon bagian ventral yaitu hipotalamus. Bagian dorsalnya yaitu epitalamus dan bagian laterannya yaitu talamus. Ikan yang bersifat fototaksis positif, di kepalanya terdapat daerah yang tidak berpigmen dan atap karnial yang transparan di atas diencephalon. Dan sebaliknya, ikan yang bersifat fototaksis negatif, pada kepalanya terdapat jaringan yang menghalangi cahaya. Yang ketiga ada mesencephalon, yaitu bagian tengah pada semua vertebrata, berbentuk sepasang lobus optikus yang berfungsi sebagai pusat refleks penglihatan. Yang terakhir ada mesencephalon. Mesencephalon yaitu bagian otak paling belakang, terbentuk dari medula oblongata sebagai komponen utama. Pada bagian ini berfungsi sebagai pusat untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui syaraf kranial. Yang kelima yaitu ada mesencephalon. Mesencephalon merupakan bagian otak yang cukup besar dan terletak di belakang mesencephalon. Mesencephalon berfungsi untuk mengontrol kemampuan berenang dan keseimbangan pada ikan. Contohnya ada pada ikan trut yang terkena sianida menyebabkan gangguan pada mesencephalon sehingga ikan tersebut kehilangan keseimbangannya dan kemampuan berenangnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi sistem syaraf. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.